Ya, berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan mendirikan PT Mandiri Data Investama atau MDI dan melakukan penyetoran modal dalam bentuk tunai yang seluruhnya berasal dari kas internal. Pemirsa, kita ke informasi sebagai bagian dari langkah diversifikasi bisnis, emiten pertambangan batu bara PT Prima Andalan Mandiri Tbk mendirikan anak usaha baru dengan menyuntikkan modal sebesar 18,75 miliar rupiah. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan mendirikan PT Mandiri Data Investama atau MDI dan melakukan penyetoran modal dalam bentuk tunai yang seluruhnya berasal dari kas internal. Sekretaris perusahaan PT Prima Andalan Mandiri Tbk, Jenny Pratiwi, mengatakan pendirian entitas tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha khususnya untuk memperluas sinergi bisnis perseroan. Dengan transaksi tersebut, perseroan menguasai 75% saham MDI sehingga entitas tersebut resmi menjadi anak usaha perseroan. Manajemen menyebut langkah ini dilatar belakangi oleh upaya diversifikasi bisnis ke sektor pengolahan data dan teknologi informasi. Perseroan menilai sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang dapat mendukung kinerja jangka panjang. Dan selain itu, kehadiran MDI diharapkan mampu menciptakan sinergi operasional dengan lini bisnis utama perseroan di sektor pertambangan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha baru. Pemirsa, aktivitas penawaran umum perdana saham di pasar modal Indonesia diperkirakan kembali bergeliat pada semester 2 2026. Meski demikian, analis pasar modal menyatakan hal tersebut sangat bergantung pada sejumlah prasyarat seperti stabilisasi sentimen global, kejelasan arah kebijakan domestik, serta pulihnya minat resiko investor. Aktivitas penawaran umum perdana saham di pasar modal Indonesia diperkirakan akan kembali bergeliat pada semester 2 2026. Hal itu lantaran saat ini pasar masih berhati-hati menghadapi gejolak. Head of Research Mirae Aset Sekuritas Indonesia Ruli Wisnubroto menilai bahwa volatilitas pasar global, ketidakpastian geopolitik serta koreksi tajam pada indeks harga saham gabungan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan IPO. Dari sisi internal, ia menambahkan adanya wacana penyesuaian ketentuan free float minimum serta fokus regulator terhadap peningkatan kualitas emiten turut memengaruhi kesiapan perusahaan. Korporasi pun kini lebih berhati-hati dalam memastikan aspek tata kelola dan struktur permodalan sebelum masuk ke pasar publik. Kedepan, arah pengembangan pasar modal Indonesia diperkirakan akan semakin menitik beratkan pada kualitas IPO dibandingkan sekedar kuantitas. Untuk prospek ke depan, Ruli memproyeksikan aktivitas IPO berpotensi kembali menggeliat pada semester 2 2026. Namun hal tersebut sangat bergantung pada sejumlah prasyarat seperti stabilisasi sentimen global, kejelasan arah kebijakan domestik, serta pulihnya minat risiko investor. Adapun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan hingga akhir Maret 2026 ada 12 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO dengan mayoritas calon emiten merupakan perusahaan beraset jumbo. Dari sisi sektoral, pipeline IPO menunjukkan variasi yang cukup beragam meskipun tidak merata di seluruh sektor. Sektor konsumer non-siklikal mendominasi dengan 3 perusahaan, disusul sektor healthcare, infrastruktur, dan teknologi masing-masing 2 perusahaan. Sementara itu sektor energi, finansial, serta transportasi dan logistik masing-masing diisi oleh 1 perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak sekitar 4% pada perdagangan Senin setelah militer Amerika mulai memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Langkah ini memicu ancaman pembalasan dari Teheran terhadap negara-negara Teluk, menyusul gagalnya pembicaraan damai pada akhir pekan. Diketahui pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 4,4% ke level $99,36 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 2,6% ke level $99,08 per barrel. Di awal sesi kedua, harga minyak acuan tersebut bahkan sempat melonjak lebih tajam. Kenaikan harga terjadi di tengah volatilitas tinggi yang terus mewarnai pasar sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang memicu konflik berkepanjangan lebih dari 6 minggu. Meski harga di pasar tunai terus melonjak, trader berjangka lebih berhati-hati karena pernyataan Presiden Donald Trump yang tidak dapat diprediksi yang berfluktuasi dari ancaman hingga harapan akan kesepakatan cepat untuk mengakhiri konflik. Ya, pemirsa, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk akan melakukan bagian dividen final sebesar
793,46 miliar rupiah kepada pemegang saham pada 30 April 2026. Pembayaran dividen ini menjadi kelanjutan dari dividen interim yang telah lebih dahulu dibagikan pada Oktober 2025. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk akan melakukan pembagian dividen final kepada investor sebesar 793,46 miliar rupiah kepada pemegang saham pada 30 April 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, pembayaran ini menjadi kelanjutan dari dividen interim yang telah lebih dahulu dibagikan pada Oktober 2025. Adapun pembayaran sisa dividen interim tahun buku 2025 yang jatuh pada April 2026 menegaskan komitmen emiten dalam menjaga konsistensi imbal hasil kepada investor di tengah kebutuhan menjaga ruang ekspansi. Total dividen yang dibagikan perseroan mencapai 1,59 triliun rupiah, masing-masing sebesar 793,46 miliar rupiah untuk dividen interim dan jumlah yang sama untuk dividen final. Dengan demikian, pembayaran pada April 2026 merepresentasikan sisa distribusi laba kepada investor untuk tahun buku 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 9 April 2026. Manajemen perseroan menyepakati pembagian dividen Rp100 per saham untuk tahap final setelah sebelumnya membagikan nilai yang sama sebagai dividen interim. Adapun jadwal pembayaran dividen final ditetapkan pada 30 April 2026 dengan recording date pada 21 April 2026. Sementara itu, periode cum dividen berakhir pada 17 April 2026 untuk pasar reguler dan negosiasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya update dari bursa global. Bursa saham Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq masing-masing melonjak lebih dari 1%, di mana penguatan terjadi di tengah optimisme investor bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menemukan solusi meski perundingan antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir pekan kembali gagal. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks S&P 500 ditutup naik 1,02% ke posisi 6.886. Indeks Nasdaq Composite naik 1,23% ke level 23.183 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,63% ke posisi 48.218. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa terkoreksi seiring memudarnya harapan penyelesaian cepat konflik di Timur Tengah setelah gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Ditambah situasi semakin memanas setelah Washington memutuskan untuk memberlakukan blokade di sekitar Selat Hormuz. Diketahui, pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup terkoreksi 0,16% ke level 613,88. Indeks DAX Jerman melemah 0,26% ke posisi 23.742 dan indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,17% ke posisi 10.582.